Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ibu di Rani Math Studio. Nah, di tahun pembelajaran yang baru untuk kelas 10, kali ini Ibu mau mengajarkan tentang persamaan nilai mutlak. Nah, seperti apa sih nilai mutlak itu? Yuk kita mulai dengan definisinya. Nilai mutlak disimbolkan dengan dua garis berikut. Jadi, definisi dari nilai mutlak akan bernilai X jika X-nya positif atau lebih besar sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif X jika X-nya negatif. Nah, kita langsung ke contoh yuk. Misalnya, harga mutlak 3. 3 itu positif atau negatif? Betul, positif. Nah, kalau positif, maka nilai harga mutlaknya ya tetap. Kalau harga mutlak 3 itu adalah 3, sesuai. Nah, bagaimana dengan harga mutlak negatif 4? Negatif 4 itu adalah negatif. Kalau negatif, maka kamu harus kalikan dengan negatif. Maka harga mutlak negatif 4 adalah negatif dari negatif 4. Yaitu negatif kali negatif adalah positif 4. Jadi artinya kalau nilai mutlak selalu bernilai positif. Misalnya harga mutlak dari negatif 5, 5. Harga mutlak dari 7, 7. Harga mutlak dari negatif 10, iya betul 10. Oke, nah kali ini di persamaan nilai mutlak kita akan mempelajari 3 hal. Yaitu yang pertama, harga mutlak fx ya, yang ada unsur x-nya itu sama dengan c, di mana c itu adalah suatu konstanta. Tadi Ibu bilang bahwa harga mutlak selalu bernilai positif, maka c-nya harus selalu positif. Jadi kalau hasil c-nya ini negatif berarti tidak ada atau merupakan himpunan kosong. Yang kedua, harga mutlak fx sama dengan gx, di mana gx juga harus bernilai positif. Nah, apa bedanya yang pertama sama yang kedua? Kalau yang pertama ini adalah berupa bilangan konstan. Kalau yang kedua ini berupa unsur yang ada x-nya sama dengan ini, ya. Lalu yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah harga mutlak fx sama dengan harga mutlak gx. Nah, biar nggak bingung, yuk kita masuk ke contoh soal masalah berikut. Nah, kita masuk ke contoh masalah yang pertama, yaitu jika harga mutlak fx sama dengan c, di mana c harus selalu positif. Karena kalau negatif tadi Ibu bilang pasti hasilnya himpunan kosong. Kita bagi dua. Yang satu fx-nya disamakan dengan c, yang satu lagi fx-nya disamakan dengan negatif c, sesuai dengan definisi tadi, ya. Nah, yuk kita masuk ke contoh. Contoh pertama, harga mutlak 5x tambah 4 sama dengan 9. Ingat, di sini mengandung unsur x, ini suatu bilangan yang positif, ya. Maka kita bagi dua. Nah, yang pertama, 5x plus 4 itu samakan dengan 9. Yang satu lagi, 5x plus 4 samakan dengan negatif 9. Sesuai ya? Oke, yuk kita selesaikan. 5x, karena kalau kita mau mencari nilai x, berarti yang berpindah adalah angka 4. Positif 4 kalau pindah menjadi negatif 4. Maka 5x sama dengan 9 kurang 4 adalah betul 5. Nah, kalau kali berpindah menjadi bagi, maka 5 dibagi 5. Maka x-nya sama dengan 1. Nah, yang ini 5x sama dengan negatif 9 plus 4-nya pindah jadi negatif 4. Maka 5x sama dengan negatif 9, negatif lagi 4. Maka negatifnya bertambah jadi negatif 13. Kalau kali berpindah menjadi bagi, jadi negatif 13 dibagi 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 13/5 dan 1. Ini dia. Mudah bukan? Yuk kita ke contoh berikutnya biar lebih paham, ya. Bagaimana kalau harga mutlaknya unsur x-nya negatif? Harga mutlak 3 min 6x sama dengan 21. Sama caranya kita bagi dua. Yang satu 3 dikurang 6x sama dengan 21. Yang satu lagi 3 dikurang 6x sama dengan negatif 21. Nah, yuk kita selesaikan. Karena kita mau mencari x, maka yang ada unsur x-nya biarkan. Angka 3-nya pindah. 3-nya pindah menjadi negatif 3. Jadi 21 dikurangi 3. Negatif 6x sama dengan 21 kurang 3 adalah, iya pinter, 18. Kalau kali pindah jadi bagi. Jadi 18 dibagi negatif 6, yaitu positif dibagi negatif adalah negatif 3. Yang satu lagi, negatif 6x sama dengan negatif 21, 3-nya pindah jadi negatif 3. Negatif 6x, negatif 21, negatif lagi 3, jadi negatifnya bertambah. Jadi negatif 24. Kalau kali berpindah jadi bagi, jadi negatif 24 dibagi negatif 6.
Negatif dibagi negatif adalah positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 4. Mudah kan? Nah, bagaimana dengan contoh soal masalah yang kedua? Yuk kita simak. Jika fx sama dengan gx selalu harus positif. Maka sama seperti bentuk yang pertama, fx sama dengan gx dan fx sama dengan min gx. Contoh, harga mutlak 2x min 4 sama dengan negatif 3x tambah 11. Sama-sama mengandung unsur x. Yuk, sama kayak tadi ya. Berarti 2x min 4 sama dengan min 3x tambah 11. Satu lagi, 2x min 4 sama dengan negatif gx. Berarti negatif dari negatif 3x tambah 11. Yuk kita selesaikan. 2x, nah unsur x-nya pindahkan. Di sini ada negatif 3x. Pindah jadi positif 3x. Sama dengan 11, ini pindah jadi plus 4. 2x tambah 3x menjadi 5x sama dengan 15, betul. Maka x-nya 15 dibagi 5 adalah 3. Nah yang kedua, 2x kurang 4 sama dengan negatif kali negatif. Betul, positif 3x. Negatif kali 11, betul, negatif 11. Yuk, satukan unsur x-nya. Ini 2x. X-nya ada di sini, pindahkan dulu. Negatif 3x sama dengan negatif 11. Pindah jadi positif 4. 2x kurang 3x, betul. Negatif 1x sama dengan negatif 7. Maka x-nya sama dengan 7. Tapi kita harus cek dulu. Karena ada syarat gx harus positif. Nah, gx-nya yang mana sih? Gx-nya itu adalah ini. Ini nih gx-nya. Nah, ini harus positif. Yuk, kita selesaikan. Negatif 3x tambah 11 itu harus positif. Sehingga negatif 3x lebih besar sama dengan 11-nya pindah. Betul, jadi negatif 11. Kalau kita mau mencari x, diapakan semua? Betul, dibagi negatif 3. Oke, negatif 3x dibagi negatif 3 adalah x, ini yang mau kita cari. Negatif 11 dibagi negatif 3 adalah 11/3. Tapi kalau pertidaksamaan dibagi bilangan negatif atau dikali bilangan negatif, maka tandanya berubah. Yang tadinya lebih besar sama dengan, karena dibagi bilangan negatif menjadi lebih kecil sama dengan, berubah. Kebalikannya. Tapi kalau dibagi atau dikali bilangan positif, dia tidak berubah. Nah, sekarang dari persyaratan x lebih kecil sama dengan 11/3, mana yang memenuhi? 11/3 itu berarti sekitar berapa tuh? 11 dibagi 3. Iya, 3,11 dibagi 3, 3. Betul? Sisanya 2/3 atau 0,6 ya. Atau boleh Bu, x lebih kecil sama dengan 3, 2/3. Boleh. Oke? Nah, mana yang memenuhi syarat x yang lebih kecil sama dengan 3, 2/3 yang mana? Apakah ini lebih kecil dari 3, 2/3? Iya, betul. Ini memenuhi. Apakah 7 lebih kecil dari 3, 2/3? Oh, tidak. Berarti ini tidak memenuhi. Maka HP-nya adalah hanya angka 3. 7 tidak memenuhi karena dia tidak memenuhi syarat dari ini. 7 itu lebih dari 3, 2/3. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk ketiga. Agak lebih kompleks, tapi Ibu punya cara cepatnya. Nah, seperti apa? Yuk kita simak bersama. Jika harga mutlak fx sama dengan harga mutlak gx dan dua-duanya mengandung unsur x, maka caranya agar mudah dua-duanya dikuadratkan. Sehingga harga mutlak fx dikuadratkan, mau bilang positif atau negatif pasti juga berupa hasilnya positif kalau dikuadratkan. Begitu juga dengan gx. Lalu kita pindahkan. Fx kuadrat, kalau ini pindah berarti negatif, gx kuadrat sama dengan 0. Nah, kalian ingat mungkin di SMP pernah belajar, jika A kuadrat dikurangi B kuadrat, jika difaktorkan, itu adalah A plus B dikali A min B. Ini cara cepatnya. Sehingga, kalau kita masukkan ke sini, maka fx kuadrat dikurangi gx kuadrat sama dengan 0, kita faktorkan. Fx ditambah gx dikali fx dikurang gx sama dengan 0. Ya, inilah yang disebut cara cepatnya. Oke, yuk kita aplikasikan ke soal berikut. Harga mutlak 4x plus 1 sama dengan harga mutlak 3x plus 6. Yuk kita masukkan ke bentuk yang ini. Oke, fx tambah gx. Maka 4x tambah 1 ditambah gx. 3x tambah 6. Oke, dikali fx kurang gx. Fx-nya adalah 4x tambah 1 dikurang 3x tambah 6.
sama dengan 0. Yuk kita selesaikan. 4x ditambah 3x berapa x? Betul, 7x. 1 ditambah 6. Betul, plus 7. Sekarang yang ini. 4x dikurang 3x. Jadi berapa x? Betul, 1x. 1 dikurang 6. Betul, negatif 5. Hasilnya sama dengan 0. Nah, otomatis dua buah perkalian sama dengan 0. Sama seperti waktu kelas 9 memfaktorkan. Maka 7x plus 7 sama dengan 0. Bisa di sebelah kiri 0 atau bisa di sebelah kanan 0. X kurang 5 sama dengan 0. Sehingga 7x sama dengan pindah 7-nya jadi iya negatif 7. Maka x-nya adalah 7 min 7 dibagi 7, yaitu negatif 1. Sedangkan ini x sama dengan pindah negatif 5 jadi 5. Maka x-nya adalah min 1 dan 5. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya biar kalian lebih paham. Ya. Oke, sama caranya seperti tadi. Harga mutlak 3 kurang 5x sama dengan harga mutlak 7x min 5. Yuk, samakan ke rumus berikut ya. Fx tambah Gx. Maka 3 kurang 5x ditambah Gx. 7x kurang 5 dikali Fx kurang Gx. 3 kurang 5x dikurang 7x kurang 5 sama dengan 0. Yuk kita selesaikan. Negatif 5x ditambah 7x. Betul, 2x. 3 ditambah negatif 5. Jadi unsurnya harus sama ya, jenisnya harus sama. Betul, 3 kurang 5 adalah negatif 2. Lalu ini, negatif 5x dikurang 7x. Betul, negatif 12x. 3 dikurang negatif 5. Kurang kali negatif adalah plus. Maka 3 plus 5 adalah plus 8 sama dengan 0. Berarti 2x min 2 sama dengan 0. Atau negatif 12x plus 8 sama dengan 0. 2x sama dengan 2 pindah. Maka x-nya 2 dibagi 2, 1. Negatif 12x sama dengan pindah negatif 8. Maka x-nya adalah negatif 8 dibagi negatif 12. Negatif dibagi negatif positif. Diperkecil sama-sama dibagi 4 adalah 2/3. Nah, inilah jawabannya. Mudah bukan? Setelah ada cara cepat, kalian pasti lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, cukup sekian dari Ibu mengenai persamaan nilai mutlak. Kita ketemu di pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Sampai jumpa.